Belajar. Assalamualaikum. Jangan ada apa? Enggak. Iya lah. Itu saya dapat dulu itu topi baju orang itu. Bawa itu. Assalamualaikum Pak Jenal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Pada sehat ya? Ya. Pelajarannya PAI dibuka halaman. Ya, kalian buka halaman 126, 125 ya. Ya, halaman 125. Dibuka bukunya yang sudah ada. Sudah ketemu, Danu? Ya, baik, kita buka dengan baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Halaman berapa? Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, halaman 125 ya. 25. Halaman 125. 25. Ini sudah. Iya. Baik. Ya. Gimana kabar semuanya? Semuanya mudah-mudahan sehat walafiat ya. Ini kita akan membahas sifat kasih sayang kita daripada Nabi Yakub alaihissalam. Yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Allah Maha Suci ya. Sifat Al-Qudus. Allah Maha Suci. Ya, Allah Maha Suci adalah sifat Al-Qudus ya. Al-Qudus adalah Allah Maha Suci. Nah, kita lihat di sini pada gambar. Ada dua anak yang sedang memberikan makan ya, memberikan makan hewan peliharaan ya, ayam. Aku. Ada anak berarti tidak ada sifat kasih sayang hewan. Ini tidak ada sifat kasih Ya sayang. Allah. Ya Rahim. Setiap anak muslim memiliki sifat kasih sayang kepada sesama manusia ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ya. Kasih sayang kita miliki harus diwujudkan dengan apa? Biasa dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya Allah. Kasih sayang kepada sesama manusia atau makhluk yang lain. Kasih sayang yang kita miliki harus diwujudkan dengan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari yang menyayangi anak yatim ya. Binatang peliharaan kalian,
di rumah ada yang punya piaraan burung, kelinci, ada juga mungkin ayam, ada juga mungkin kucing. Bahkan juga ada yang melihara marmut mungkin ya. Dan itu semuanya butuhkan kasih sayang. Termasuk tumbuhan, ya biasanya bunga, tanaman, ya kalian perlu disiram, dirawat, dikasih pupuk. Dan apa aja yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan pertolongan kita tentunya harus kita bantu ya. Baik, kita lanjutkan ke hafalan surat Al-Lail ya. Dan bilang halaman berapa? Baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dari Al-Lail. Wa inna lana lal-akhirata wal ula. Wa anzartukum naran talazza. La yaslaha illa al-ashqa. Alladzi kazzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal atqa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Nah, ini adalah lanjutan surat Al-Lail ya. Ya, kalian yang sudah 30 terakhir mungkin sudah pada hafal ya. Apalagi ke halaman berikutnya ya. Baik, di halaman 127 kalian boleh lihat di halaman 127. Ya. Ya, kita akan mengamati dua peristiwa yang ada pada gambar. Ya. Gambar yang pertama, ini sedang dirawat ya. Seorang nenek dirawat ya. Yang dirawat dalam anaknya lagi sakit dirawat ya. Kemudian yang kedua, ini adalah berbagi. Tiga siswa sedang berbagi ya, kepada yang membutuhkan. Jadi kalian bagaimana menceritakan gambar dari dua gambar tersebut? Nah, kalian boleh tulis di bukunya ya. Merawat yang sedang sakit. Nah, kalian tulis. Ya. Nomor 1, merawat nenek yang sedang... Pak, saya boleh ikutin yang Bapak tulis? Ya, ditulis boleh. Jadi jangan di... Aduh, Ya, silakan tulis dulu ya. Jadi yang cerita yang pertama, merawat nenek yang sedang sakit. Nah, ini neneknya dirawat. Ya, tidak dibiarkan. Pak, halaman berapa, Pak? Halaman 127. Halaman halaman 127 ya. Nah, Pak, sudah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ini lagi berbagi apa? Sedang siswa Nah, ini lagi memberikan berbagi ya. Berbagi kepada yang membutuhkan ya. Siswa sedang berbagi. Siswa sedang berbagi kepada yang membutuhkan. Nah. Ya. Ya, kedua gambar di atas menunjukkan
sikap kasih sayang ya. Di atas itu menunjukkan keduanya. Saya masih belum. Ya, keduanya menunjukkan sikap kasih sayang ya. Jadi kedua-duanya ini menunjukkan sikap kasih sayang. Ya, kedua-duanya menunjukkan sikap kasih sayang ya. Sikap kasih sayang. Ya, sudah? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Nak? Sudah. Ya, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan. Ya. 19 orang. Ya, jadi sikap kasih sayang itu yang dimiliki oleh kita ya, oleh manusia semua. Sikap yang dimiliki tentunya harus Pak, aku belum. memberikan kasih sayang pada semuanya ya, kepada semuanya. Siapa yang belum itu? Ya, ya udah Naila tulis ya. Nomor 1. Apa? Nomor 1 sedang merawat nenek yang sedang sakit. Nomor 2 siswa sedang berbagi bantuan, sedang membantu yang membutuhkan. Yang ketiga, keduanya adalah sikap kasih sayang ya. Yang ketiga, sikap kasih sayang. Iya, betul. Setiap manusia tentunya membutuhkan bantuan orang lain. Jadi manusia itu, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian ya. Baik di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Di rumah kita juga ada orang tua, ada ayah, ada bunda ya. Itu ada adik, ada kakak. Ya, kita juga butuh bantuan daripada keluarga yang ada di dalam rumah kita. Di dalam rumah kita. Ya, di dalam rumah kita. Juga di sekolah ya. Juga membutuhkan bantuan dari guru dan teman. Karena kalau di lingkungan rumah kita membutuhkan bantuan para tetangga. Ya, mereka adalah orang-orang yang harus dikasihi dan disayangi ya, yang ada di lingkungan kita. Kenapa harus dikasihi dan disayangi? Ya. Karena tanpa mereka juga kita hidup ya agak repot ya, karena manusia itu saling membutuhkan. Ya, gitu. Sekarang kita lanjutkan kisah Nabi Yakub. Ya. Yang halaman 127 yang nomor 2 sama 3 apa? Nomor 2, kamu ingetin ya. Nomor 2, siswa sedang memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Itu ya nomor 2 ya, ingat-ingat. Nomor 3, 2 cerita di atas ya menjelaskan tentang sikap kasih sayang. Ya, Amjar ya. Yang kedua, nomor 2 itu sedang menyerahkan bantuan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, keduanya adalah sikap kasih sayang ya, nomor 1 dan 2. Baik, kita lanjutkan ya. Kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub
adalah putra dari siapa? Dari Nabi Ishak alaihissalam ya. Jadi Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Jadi sejak kecil Nabi Yakub adalah anak yang berbakti. Ketika ayahnya sudah tua, Nabi Yakub yang melayani semua kebutuhan ayahnya ya, seperti menghidangkan makanan, memberikan minum, merawatnya, ya dan lain sebagainya. Nabi Ishak sangat bangga kepada Nabi Yakub. Nah, ini Nabi Yakub itu anaknya ya. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak berdoa agar Nabi Yakub dan keturunannya menjadi nabi dan raja nih. Ternyata doanya itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti. Siapa keturunan Nabi Yakub? Yaitu Nabi Yusuf. Waktu itu di mana tempat tinggalnya ya? Di Padam Aram di Babilonia ya. Kemudian Nabi Yakub itu menempuh perjalanan di malam hari dan istirahat di siang hari. Jadi karena perjalanan malam ini disebut Isra ya, maka disebut Halaman berapa, Pak? Bani Israil halaman 128. Ini halamannya ya. Sudah ketemu belum? Nah, halaman 128. Kenapa disebut Bani Israel? Karena mereka berjalan di waktu malam ya. Waktu berpindah itu berjalannya di waktu malam. Ya, maka disebut dengan bangsa atau bangsa Bani Israel namanya ya. Ketika mengadakan perjalanan ke Padam Aram di Babilonia ya. Nah, ini di Babilonia. Ya. Ya, itulah sebabnya kenapa disebut Bani Israel ya. Nah, karena disebut di Bani Israel karena mereka berjalan di waktu malam ya di Padam Aram ya. Nabi Yakub tinggal di rumah siapa? Di rumah pamannya namanya Laban bin Batwi. Ya, karena anaknya yang mulia Nabi Yakub. Ini siapa yang baru masuk ya? Ini halaman 128. Karena akhlaknya yang mulia, Nabi Yakub dinikahkan dengan putri pamannya ya. Nabi Yakub kemudian diangkat menjadi rasul, ya, beliau diutus Allah untuk berdakwah di mana? Di Kan'an, yaitu sekarang nama Palestina ya. Di Nabi Yakub ini berdakwah di Kan'an Palestina. Dan Nabi Yakub punya sifat yang sangat dermawan ya. Sifatnya sangat dermawan. Beliau juga memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Yakub ini karuniai berapa anak? Ternyata Nabi Yakub dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 12 putra. Ya, anak ya. Karena 12 anak laki-laki. Yang pertama namanya Raubin. Kemudian Samun, Lewi, ya, Yahuda, ya Sakir, ya. Itu adalah anak dari Nabi Yakub. Ya. Terus siapa lagi yang jadi nabi di sini? Nabi Yusuf belum disebut. Nah, di sini ada ya. Nabi Yusuf dan Benyamin. Ini ya. Nah, di sini ada nih. Zabulun. Nah, di sini Nabi Yusuf ini yang jadi nabi ya, yang jadi nabi. Yusuf itu mempunyai akhlak yang baik juga, ya terkenal ketampanannya. Kemudian Benyamin, saudaranya Nabi Yusuf, Dan, Naftali, dan Asyar. Ini ada 12. Salah satu putra Nabi Yakub yang akan menjadi rasul yaitu Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf.
Yang lain tidak diangkat menjadi rasul. Nabi Yusuf itu terkenal tampan dan akhlaknya mulia. Banyak sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Yakub. Di antaranya yaitu orangnya soleh, ya, dermawan, dan jujur. Ya. Ketakwaan Nabi Yakub ditunjukkan dengan kegigihannya di mana? Berdakwah kepada rakyat Palestina yang sekarang Masya Allah masih diserang oleh Israel. Ya. Padahal Palestina itu yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara kita, ya, negara Indonesia. Nabi Yakub berjuang dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang beriman. Jadi karena Palestina itu tanahnya para nabi, maka dijaga semua oleh para mujahid-mujahid yang ada di Palestina. Kita cukup mendoakan dan kita memberikan bantuan moral ataupun material yang kita mampu ke sana untuk menjaga tanah kelahiran para nabi. Di sana juga terdapat kiblat umat Islam yang pertama karena ada namanya Masjid Al-Aqsa, ya. Ya, Nabi Yakub ini terkenal sekali kedermawanannya, ya. Di antaranya dia suka ya pakai miskin dan orang-orang yang paling disayanginya oleh Nabi Yakub. Sering berbagi hartanya, ya, dan menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Itu dilakukan oleh Nabi Yakub karena memiliki sifat yang dermawan. Nah, itu yang perlu kita contoh, ya. Perlu kita contoh dari sifat Nabi Yakub. Kenal dengan kedermawanannya dan juga kejujurannya, ya. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mendengar semua apa yang diucapkan oleh manusia. Allah melihat semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi jujur itu termasuk bukti keimanan seseorang, ya. Orang yang beriman harus bersikap jujur, ya, karena dia tahu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur termasuk akhlak yang terpuji. Iya, pasti semua orang terhadap orang yang jujur akan menyukainya. Orang yang jujur memiliki akhlak yang mulia. Jadi orang jujur disukai banyak orang, ya. Disukai banyak orang. Baik. Halaman 130 kalian buka, silahkan kalian checklist pernyataan berikut. Ya, nomor 1, Nabi Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Betul enggak? Ya betul, ya, jadi Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, ya. Ibrahim, Ishak, Yakub. Nah, karena bapaknya Nabi Ishak, ayahnya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Berarti ini cucunya, betul, ya. Kemudian ayah Nabi Yakub bernama Ismail. Ayah Nabi Yakub bernama Ismail. Betul apa tidak? Nabi Ishak dulu, ya, ke Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Ini harusnya Nabi Ishak, ya. Nabi Yakub berdakwah di daerah Kanan, Palestina. Ya, betul. Israel artinya orang yang berjalan di siang hari. Bukan, ya, tapi di malam hari. Kalian cek di sini. Orang yang jujur tidak memiliki teman. Betul nggak orang yang jujur nggak punya teman? Nggak mungkin, ya. Pasti banyak teman. Berarti kalian cek di sini. Ya. Sudah di checklist? Ya, kalau sudah, kita lanjutkan. Kasih sayang kepada sesama teman. Ya, kasih sayang kepada sesama teman. Apa aja sih kasih sayang sesama teman itu? Ya, mungkin tiap hari kita juga suka membaca surat Al-Fatihah. Kita amati, kita pahami arti daripada surat Al-Fatihah. Apa sih kandungannya?
ternyata di situ ada kandungan sifat Al-Fatihah itu ya, dari surat Al-Fatihah kandungannya apa? Ya, diantaranya bahwa kandungan surat Al-Fatihah terdapat kita senantiasa memuji kepada Allah ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang pertama alhamdulillahirabbil alamin ya, kalian juga akan hafal. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi banyak penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala akan disayangi, akan dikasihani ya. Karena Allah yang menguasai hari pembalasan. Mau orang yang taat, mau yang tidak, oleh Allah semuanya diberi nikmat ya, diberi rizki, dikasihani ya. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lain perkara itu ketika seseorang sudah meninggal dunia, berada di akhirat. Nah, di sana nanti sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau masih di dunia, semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ya kasih sayang semuanya ya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua manusia. Ini halaman 130 yang baru masuk ya. Ini halaman 130. Yang baru masuk ya. Nah, jadi Allah ada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya untuk manusia. Makanya Allah mengasihi hambanya dengan memberi rizki ya. Allah menyayangi hambanya dengan memberinya surga Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya itu sesuai dengan yang diamalkan dalam kehidupannya ya. Ada pintu surga ya, mungkin surganya orang-orang yang senantiasa rajin berpuasa ya. Ada pintunya pintu infak ya, pintu sholat. Nah, itu adalah pintu-pintu surga yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik ya, beramal baik selama di dunia. Nah, kasih sayang yang artinya adalah berbuat baik, mencintai dan menyayangi dengan sungguh-sungguh ya, menyukai dan membantu sesama dan tidak membeda-bedakan. Nah, karena kita hidup tanpa orang lain tentu tidak bisa. Itu pentingnya berkasih sayang agar hidup kita damai sejahtera. Nah, lihat aja di sini oleh kalian, ini perbedaannya ya di gambar ini. Kita simak gambar di atas nih. Bagaimana nih kalian ceritakan? Gambar pertama, ini ada seorang murid ya, seorang siswa berjalan dan dia membantu memberikan berbagi rizki kepada orang yang membutuhkan ya. Namanya sifat kasih sayang. Dipaksa nggak dia nih ngasih? Tidak. Suruh tidak. Ini juga nih menjenguk orang yang sedang sakit dan mendoakan ya, memotivasi supaya sehat, apalagi saat sekarang ini ya, menjaga imun itu luar biasa. Maka kita harus jaga kesehatan ya. Nah, ini sedang bekerja sama ya, kerja bakti bareng ya, membersihkan kelas, menyapu. Nah, kalau ini sedang bermain bersama, itulah saling membutuhkan. Semua manusia adalah saudara ya. Saudara kita, orang kaya, orang miskin tidak ada perbedaan. Semuanya orang kulit hitam atau kulit putih adalah sama. Semuanya makhluk Allah yang disayang. Apa yang dicintai oleh Allah? Illa bittaqwa. Ya, orang yang mulia di sisi Allah aja orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bagaimana cara kalian mengasihi sama teman? Ya, dengan memberikan bantuan teman atau tetangga yang membutuhkan. Ya, anak yatim, ya, fakir miskin, ya, itu yang perlu disayangi.
Dua, kita menyayangi kepada orang tua kita. Itu wajib, kewajiban. Kita harus mengasihi dan menyayangi orang tua. Dengan cara apa? Taat dan patuh. Ya. Kemudian kepada saudara, teman, dan tetangga, kita juga harus berkasih sayang. Karena kasih sayang ya merupakan apa? Sikap yang terpuji. Dengan menghormati dan berbuat kebaikan kepada hewan dan tumbuhan itu juga salah satu akhlak yang terpuji ya. Kita juga mengasihi dan menyayangi, melihara dan merawat mereka ya. Tanaman atau hewan yang perlu kita lakukan. Sini ada kata mutiara. Man yazro yahsud. Barang siapa menanam akan mengetam. Ya, jadi yang menanam dia akan memetiknya, akan mendapatkan hasilnya. Baik, ini ada ringkasan. Ya, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim. Tadi udah ya. Nabi Halaman Yakub. berapa, Pak? Nabi Yakub. Ini siapa yang baru masuk ya? Baru masuk ya. Halaman 132 itu. Ya. Nabi Yakub ya, kemudian Allah mengutus Nabi Yakub untuk berdakwah di Kanaan, Palestina. Sifat terpuji yang dapat diteladani Nabi Yakub adalah sifat solehnya, dermawan dan jujur. Nabi Yakub alaihissalam sangat menyayangi keluarga dan umatnya. Anak Islam harus menyayangi sama dan makhluk Allah lainnya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas soal di halaman 133. Ya. Halaman 133. Ya, silakan siapkan pensilnya kalian ya. Pensilnya siapkan, kita akan bahas sama-sama ya. Disilang atau dilingkari boleh. Nomor 1, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. 2, orang yang jujur di masyarakat akan dipercaya, dijauhi atau dibenci, dipercaya. Ya. Nomor 3, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Silakan kalian tulis dulu tuh. Sudah disilang atau dibuletin ya. Nomor 1 A, Nabi Ishak. Nomor 2 A, dipercaya orang lain. Nomor 3 B, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah, Amzar? Sudah disilang belum? Pak, terus nomor 4. Ya belum, ntar dulu. Dano nomor 4-nya belum. Ya, kemudian nomor 4. Ya, nomor 4 kita lanjutkan. Pak, halaman berapa? 133. Nomor 4, Allah manusia memohon pertolongan kepada Allah ya. Mohon kepada Allah. Kemudian nomor 8. Nomor 8. Allah mengasihi hambanya dengan cara memberi hukuman ancaman atau memberi kenikmatan. Nomor 6, di bawah ini yang termasuk sifat terpuji adalah sifat kasih sayang. Nih kalian lingkari. Nomor 7, orang yang membenci orang lain berarti tidak memiliki sifat kasih sayang. C. Pak, nomor yang pertama apa? Memang belum? Belum. Baru masuk ya? Ya. Ya, nomor 1, nomor 1A. Nomor 2A. Nomor 3B. Sudah ya? A, A, B. Ya, nomor 4A, nomor 5C,
Nomor 6A, nomor 7C. 8. Mengasihi fakir miskin dilakukan dengan cara mengusir mereka, memberikan sedekah, memandikan mereka. Nah, memberikan sedekah. Kalau memandikan kan nggak mungkin. Ya, 9. Yang harus kita lakukan jika ada teman yang berselisih adalah menyalahkan mereka atau mendamaikan. Ya, tentunya mendamaikan mereka. Ya, kalau ada yang bertengkar, ada yang berselisih, ya kita harus damaikan mereka. Ya. Baik, ini udah ya. 4A, 5C, 6A, 7C, 8B, 9B. Sudah? Amjar, sudah Amjar? 10 apa, Pak? Ya, dulu. Bapak nanya sampai 9 dulu. Sudah belum? Jangan nanya 10 dulu. Sudah. Ya, Sudah. Kalau sudah, Bapak lanjutkan nomor 10. Ya, Bapak lanjutkan nomor 10. Nomor 10. Contoh perilaku tidak menyayangi sama teman. Apa? Suka bermusuhan. Namanya tidak menyayangi ini. Nah, suka bermusuhan. Ya. Kemudian nomor 1, isilah tik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Salah satu sifat yang dimiliki para rasul adalah amanah. Apa amanah artinya? Apa amanah? Dipercaya. Ya. Dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Tulis oleh kalian. Dapat dipercaya amanah itu. Sudah? Amanah dapat dipercaya ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 2 yang titik-titik. Ya. Nomor 1 ini dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Kalian tulis. Kemudian nomor 2. Nomor 2, putra Nabi Yakub yang menjadi rasul. Siapa Nabi? Siapa? Nabi Yusuf. Pinter. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS. Cucu Nabi Ibrahim. Siapa cucunya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail anaknya. Nabi Ismail punya cucu namanya Nabi Ishak. Ya. Cucunya Nabi Ishak. Kemudian karena menempuh perjalanan di waktu malam, keturunan Nabi Yakub disebut dengan tadi apa? Israel. Disebut Bani Israel. Nah, jadi Bani Israel itu keturunan dari Nabi. Halaman berapa, Pak? Erlita, kamu baru masuk. Nah, halaman 134. Kata tadi kemana aja ini? Udah mau selesai. Ya, halaman 134, Erlita. Halamannya 134. Nah, ini halamannya nih. Ya, tulis dulu silahkan. Yang belum. Ya. Nomor 1 dapat dipercaya. Nomor 2 Kalau saya sudah. Ya, nomor 3 Nabi Ishak. Nomor 1 dapat dipercaya. Nomor 2 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. 3 Nabi Ishak. Nomor 4 Bani Israel. Ya. Bani Israel. Baik.